Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan NIM 1710129222015 dan Bapak Muhammad Fuad Syaban MPD selaku dosen pembimbing, Bapak Dr. Andes Maya Istiaji MPD dan Ibu Mela Mutika Sari MPD selaku dosen penelaah mata kuliah seminar pendidikan IPA. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya dalam menyusun makalah dengan judul Pembelajaran IPA dengan model Learning Cycle 5E yang disertai LKPD untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lahan basah. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan model Learning Cycle 5E yang disertai LKPD untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lahan basah sebagai sumber belajar. Metode penulisan makalah ini yaitu adalah analisis kepustakaan dari jurnal nasional, jurnal internasional, buku, dan sumber yang relevan terhadap pembahasan yang ada di dalam makalah. Selanjutnya yaitu ada latar belakang dari penulisan makalah ini, ada harapan, masalah, fakta, dan solusi. Untuk yang pertama yaitu ada harapan. Harapan yang pertama yaitu peningkatan karakter peduli lingkungan terhadap lahan basah. Yang kedua yaitu ketercapaian pembelajaran IPA menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle 5E. Masalah yang ditemukan yaitu adanya kurangnya kepedulian peserta didik terhadap lingkungan. Yang kedua adanya pengelolaan lahan basah yang kurang baik sehingga rasa kepeduli lingkungan peserta didik maupun masyarakat itu sangat kurang. Yang ketiga adanya pembelajaran yang belum menggunakan LKPD berbasis Learning Cycle. Selanjutnya ada pengaruh Learning Cycle terhadap pembelajaran IPA. Yang ketiga ini ada fakta. Fakta yang ditemukan dari jurnal-jurnal yaitu model Learning Cycle 5E yakni memiliki pengaruh positif dalam pembelajaran, meningkatkan minat, keterampilan proses ilmiah, dan mudah diterapkan dalam pembelajaran IPA. Ini menurut Yachin dan By Ratchikan tahun 2010. Fakta kedua yaitu terdapat korelasi kualitas pembelajaran IPA dengan pembentukan sikap siswa untuk peduli lingkungan karena pemahaman siswa tentang lingkungan dapat menciptakan generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Ini menurut Taufik, Dewi, dan Widiatmoko tahun 2014. Dan untuk solusi dari makalah ini yaitu melakukan proses pembelajaran IPA dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E yang disertai LKPD untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap lahan basah sebagai sumber belajar. Lanjut pada pembahasan yang pertama yaitu lahan basah. Lahan basah adalah salah satu kekayaan alam Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan, sebab mendatangkan manfaat bagi masyarakat penghuninya. Kerusakan lahan basah akan menyebabkan kerugian untuk penghuninya, baik manusia maupun sumber daya hayati lainnya. Menurut Amin tahun 2016. Menurut Adawiyah tahun 2014 menyatakan bahwa ekosistem lahan basah memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan ekosistem yang lain. Lahan basah memberikan manfaat bagi manusia, baik secara ekologi, budaya, maupun ekonomi. Kerusakan lahan basah akan menghilangkan peran dan fungsi di dalamnya, seperti mencegah kebakaran hutan, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, sumber penyedia air bersih, sumber mata pencaharian, mencegah pemanasan global, dan sarana pendidikan. Semua orang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan lahan basah dengan baik dan bijak. Salah satu cara yang diharapkan dapat melestarikan lahan basah yaitu dalam sarana pendidikan melalui pembelajaran.
Selanjutnya yaitu ada karakter peduli lingkungan. Karena lahan basah langsung dari lingkungan. Karakter akan terbentuk melalui perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Menurut James Stenson dalam Likona tahun 2012 menyatakan bahwa anak-anak mengembangkan karakter melalui apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka lakukan berulang kali. Lingkungan yang mendukung untuk anak berperilaku baik secara terus-menerus akan membentuk karakter yang baik terhadap diri anak. Kebiasaan berperilaku ditanamkan pada generasi muda bangsa saat ini. Selanjutnya pada Hamzah 2013 menyatakan bahwa kepedulian lingkungan merupakan wujud sikap mental individu yang direfleksikan dalam perilakunya. Kepedulian lingkungan adalah suatu keadaan psikologis berupa perhatian, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap kondisi pengelolaan lingkungan tersebut. Menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini membawa dampak yang baik untuk kehidupan ke depannya. Nah, dalam mengembangkan kemampuan mendidik, terutama dalam mengembangkan karakter peduli lingkungan ini, peserta didik melalui pembelajaran IPA dan lingkungan lahan basah dapat terus-menerus berkreasi dan berinovasi. Pendidikan IPA atau pembelajaran IPA pada pembahasan selanjutnya. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, produk, dan prosedur. Sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil proses berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu atau dalam riset pada umumnya yang lazim disebut metode ilmiah atau scientific method dalam Marsetio dalam Trianto tahun 2010. Selanjutnya, pembelajaran IPA pada sekolah dasar dan menengah tidak dapat dipungkiri merupakan kumpulan ilmu yang banyak variasinya dan kaya kerumitannya. Menurut Reville dan Hazen tahun 2010. Maka untuk memudahkan pemahaman akan kerumitan tersebut, IPA diajarkan dengan keterpaduan. Ini menurut Hewitt dan kawan-kawan pada tahun 2006. Pembelajaran IPA menunjang, maka diperlukan lembar kerja peserta didik sebagai strategi pembelajaran yang baik bagi peserta didik. LKPD adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan peserta didik dan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran menurut Depdiknas tahun 2005. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Chelikler tahun 2010 menyatakan bahwa LKPD dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi siswa. Hasil penelitian Lyle Dirim dan kawan-kawan pada tahun 2011 menyatakan bahwa menggunakan LKPD lebih efektif dibandingkan dengan proses pembelajaran biasa karena penggunaan LKPD tersebut menyebabkan siswa berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembelajaran dengan mengerjakan LKPD tersebut. Berdasarkan penelitian ULAS, Stephen dan Tan tahun 2012, bahwa LKPD yang disusun berdasarkan model Learning Cycle 5E dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan peserta didik lebih menyukai pembelajaran karena tidak membosankan. Pembahasan selanjutnya yaitu model pembelajaran Learning Cycle. Menurut Dasna tahun 2005, model pembelajaran ini menyarankan agar proses pembelajaran dapat melibatkan peserta didik dalam kegiatan belajar yang aktif sehingga menjadi asimilasi, akomodasi, dan organisasi dalam struktur kognitif peserta didik. Siklus belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang pada mulanya terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama eksplorasi atau exploration,
Yang kedua, pengenalan konsep atau konsep introduction, dan penerapan konsep atau konsep application. Pada proses selanjutnya, 3 tahap yang tadi mengalami pengembangan. Dari 3 siklus tersebut dikembangkan menjadi 5 tahap menurut Lorbach dalam Wena tahun 2009 di halaman 171, yaitu ada 5 tahap model pembelajaran learning cycle. Yang pertama ada engagement. Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan keingintahuan peserta didik topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada exploration. Pada tahap ini dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-4 orang peserta didik, kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. Yang ketiga ada explanation, di mana guru dituntut mendorong peserta didik untuk menjelaskan suatu konsep dengan pemikiran sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan peserta didik, dan saling mendengar secara kritis penjelasan antar peserta didik ataupun guru. Yang keempat ada elaboration. Pada tahap ini, peserta didik menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Selanjutnya, ada tahap elaboration atau yang terakhir, guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman peserta didik dalam menerapkan konsep baru. Peserta didik dapat melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Kesimpulan dari makalah ini yaitu pembelajaran IPA dengan menggunakan model learning cycle 5E yang disertai dengan LKPD dengan berkonteks lingkungan dapat meningkatkan rasa kepedulian siswa terhadap lahan basah, terutama di daerah Kalimantan Selatan. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan oleh peserta didik di saat ini menjadi perhatian lebih untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran menggunakan model learning cycle 5E dengan meningkatkan kepedulian siswa dibuktikan dengan tercapainya indikator kepedulian lingkungan dalam pembelajaran IPA. Sarannya, ketika akan menerapkan model ini, maka mempertimbangkan keluasan materi, alokasi waktu yang tersedia, dan fasilitas yang menunjang pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif. Selain itu, guru harus memahami dengan baik fase-fase atau tahap dalam model learning cycle 5E. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.